Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget, yaitu cara menyusun cerita pendek atau cerpen. Nah, buat kalian yang suka nulis atau sering kebingungan mau mulai dari mana, video ini pasti bakal ngebantu banget. Jadi gini, cerpen itu adalah cerita yang pendek, singkat, dan fokus pada satu kejadian saja. Tokohnya biasanya nggak banyak, dan alurnya langsung to the point. Walaupun pendek, cerpen itu harus punya akhir yang nempel di pikiran pembaca cerpen, termasuk dalam teks naratif, yaitu teks yang menceritakan sebuah peristiwa dari awal sampai akhir. Contohnya, ya cerita rakyat, legenda, fabel, dongeng, cerpen sendiri, dan novel. Sebelum mulai nulis, kita perlu tahu dulu unsur-unsur cerpen. Ini penting banget supaya ceritanya nggak berantakan. Ada tema, yaitu ide utama. Ada tokoh dan penokohan, siapa aja yang ada di cerita dan sifat-sifatnya. Lalu latar, mencakup tempat, waktu, dan suasana. Kemudian alur, yaitu urutan peristiwanya. Ada juga sudut pandang, dari mana cerita itu diceritakan. Dan terakhir amanat, pesan moral yang mau kita sampaikan. Nah, semua unsur itu nanti bakal saling mendukung supaya ceritanya enak dibaca. Nah, sekarang kita masuk ke strukturnya. Cerpen itu punya 4 bagian penting. Pertama, orientasi. Ini bagian pembuka, tempat kita ngenalin tokoh, suasana, sama latar. Kedua, rangkaian peristiwa. Di sini cerita mulai berjalan, mulai ada kejadian-kejadian yang bikin cerita maju. Ketiga, komplikasi. Nah, ini bagian yang paling seru karena disinilah konflik atau masalah muncul. Dan terakhir, resolusi. Ini bagian ketika masalahnya selesai dan cerita ditutup dengan rapi. Kalau 4 bagian ini kalian ikuti, alur cerita kalian dijamin bakal lebih jelas dan runtut. Oke, terus gimana cara mulai nulis cerpen? Ini langkah-langkah yang gampang banget buat diikuti. Pertama, tentukan tema dan amanat. Mau cerita tentang persahabatan, kejujuran, petualangan, pilih satu yang paling kalian ngerti dan kalian suka. Kedua, tentukan tokoh dan sifatnya. Misalnya, tokoh utama kalian orang yang pemalu, atau berani, atau mungkin ceroboh. Silakan tentukan karakter yang menarik. Ketiga, tentukan latarnya. Ceritanya terjadi di mana? Kapan? Suasananya bagaimana? Keempat, susun alur cerita. Urutkan peristiwa dari awal ke konflik sampai penyelesaian kelima, mulai menulis. Ini bagian paling menyenangkan. Tulis saja dulu. Biarkan idenya mengalir. Tambahkan dialog supaya ceritanya lebih hidup. Dan keenam, revisi. Baca ulang, cek alurnya, cek bahasanya, perbaiki yang kurang pas. Revisi ini penting banget supaya cerpen kalian lebih rapi dan enak dibaca. Jadi, untuk bikin cerpen yang bagus itu sebenarnya mudah banget asal kalian tahu langkah-langkahnya. Tentukan tema, susun unsur cerita, ikuti struktur, tulis dengan bahasa yang menarik, dan jangan lupa revisi. Cerpen itu bukan cuma buat hiburan, tapi juga bisa menyampaikan nilai moral. Oke, itu dia materi kita hari ini. Sekarang giliran kalian untuk coba bikin cerpen sendiri. Semangat dan selamat berkreasi.